Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang soleh dan soleha. Insyaallah dina dinten ieu urang sadayana belajar bahasa Sunda ya. Insyaallah hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Jadi nanti setiap yang Ustaz sampaikan insyaallah Ustaz artikan ya. Jadi soleh dan soleha siapkan buku paketnya ya. Materi di video ini kalian bisa lihat juga di halaman 7 dan 9 buku paket bahasa Sunda ya. Jadi setiap Ustadz menjelaskan dan Ustadz artikan, nah artinya kalian tulis juga di buku paket ya. Nah pokoknya untuk menambah kosakata bahasa Sunda kalian, setiap yang Ustadz artikan kalian juga bisa tulis di buku paket kalian ya. Jadi simak baik-baik ya. Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar 3 materi ya. Yang pertama mengenai kalimat pananya atau kalimat tanya. Yang kedua mengenai huruf kapital. Dan yang terakhir tentang tanda maca atau tanda baca ya. Siap-siap ya pensil dan buku paketnya. Setiap yang Ustadz artikan kalian tulis di buku paket ya sebagai penambah kosakata bahasa Sunda kalian. Oke ya. Oke, untuk materi pertama yaitu kalimat pananya atau kalimat tanya. Nah, di sini ya ada 2 kolom. Kolom pertama kecap pananya atau kata tanya ya. Yang kedua gunakan pikeun nanyakeun. Jadi fungsinya kata tanya ini digunakan untuk menanyakan apa. Oke ya. Nomor kahiji kecap pananyanya aya saha, kusaha, tisaha, kasaha. Jadi nomor yang pertama kata tanyanya ada saha siapa, kusaha oleh siapa, tisaha dari siapa, kasaha ke siapa. Seperti itu ya. Oke. Biasanya kitab pananya ini digunakan untuk menanyakan jalma, pangeran, malaikat, jeung jin. Jadi kata tanya nomor 1 ini biasanya digunakan untuk menanyakan orang, nama orang, jalma itu ya, pangeran. Nah, pangeran kalau orang Sunda itu pangeran di sini bukan raja ya, tapi pangeran di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala atau biasanya Gusti Allah ya. Kalau orang Sunda bilang Allah itu pangeran atau Gusti Allah ya. Pangeran di sini itu ya maksudnya ya. Malaikat ya, malaikat dan jin itu. Kecapananya nomor kedua nyaeta mana nu mana. Jadi kata tanya nomor 2 adalah mana yang mana. Nu itu yang ya. Jadi yang mana. Nah, biasanya kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebuah pilihan. Contoh, nu mana nu anjeun pilih. Nah, itu kata tanyanya. Yang mana yang kamu pilih. Jadi intinya mana nu mana itu biasanya digunakan untuk menanyakan sebuah pilihan. Seperti itu ya, soleh dan soleha. Kecap pananya nu katilu nyaeta ti mana, ka mana, di mana. Nah, kata tanya yang ketiga yaitu di mana, dari mana, ka mana, ke mana, di mana, di mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat asal, tempat tujuan, yang tempat ayana, tempat adanya di mana. Seperti itu ya. Kemudian kecap nuka opat nyaeta ada naon. Naon itu artinya apa? Ya, artinya apa? Bukannya Ustadz nanya. Naon itu artinya apa? Apa Ustadz? Nah, maksudnya naon artinya apa? Bukan Ustadz nanya balik ya. Nah, apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan suatu hal, barang, jeung tutuwuhan. Tutuwuhan itu artinya tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kecap pananya nu kalima nyaeta kumaha. Artinya bagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan sebuah cara atau keadaan. Kumaha damang. Nah, seperti tadi di awal Ustadz ya, menanyakan kabar kalian. Kumaha damang, bagaimana keadaan kalian. Seperti itu ya, soleh dan soleha. Nah, kecap kagenep, kecapanannya. Nah, kagenep itu keenam ya, yaitu sabaraha sakumaha. Artinya seberapa atau berapa, sakumaha sebagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan harga, jumlah,
dan bilangan ya. Contoh, sabaraha hargana ieu. Nah, seperti itu ya untuk menanyakan harga. Lanjut, nuka tujuhnya eta kunaon naon sababna naha. Nah, kunaon artinya kenapa ya. Naon sababnya apa sebabnya. Naha kenapa juga artinya sama ya. Nah, biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau kelakuan. Contoh, naon sababna manehna kos kitu, artinya apa sebabnya dia seperti itu. Nah, itu ya. Nah, pokoknya di video ini setiap Ustadz mengartikan ke bahasa Indonesia, kalian catat ya sebagai penambah kosakata bahasa Sunda kalian. Oke? Oke, lanjut ya. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh kalimat pananya, contoh kalimat pertanyaan. Yang pertama, kasaha buku teh dititipkeunana. Nah, di sini kata tanyanya ada kasaha, artinya ke siapa ya. Ini di bawah ada artinya ya. Ke siapa bukunya dititipkan? Itu ya. Ingat, kalimat pananya sudah pasti ada tanda tanya di akhir ya. Oke, contoh kedua. Mananya patlot nu abdi? Nah, kata tanyanya di sini mana ya. Mana artinya mana juga ya. Nih di bawah ada artinya mana ya pensil saya, seperti itu. Yang ketiga, satonaon anu disadana kongkorongok. Nah, kalimat pertanyaannya yang mana coba? Ya betul, kalimat pananyanya atau kata tanyanya yaitu naon. Artinya hewan apa yang suaranya kongkorongok? Hewan apa kira-kira soleh soleha? Ya betul, kambing. Bukan, ayam. Itu ya. Contoh yang keempat, kunaon Randi teu sakola? Kira-kira kalimat tanyanya yang mana? Ya betul, kunaon ya di sini kalimat tanyanya atau kata tanyanya kunaon ya. Artinya kenapa Randi tidak sekolah? Paham ya? Contoh terakhir, sabaraha hargana ieu Mang? Nah, tadi ya, sabaraha digunakan untuk menanyakan harga. Berapa harganya ini Bang? Seperti itu, oke? Pokoknya semua yang Ustadz artikan kalian catat di buku paket ya untuk menambah kosakata. Next, kita ke materi yang kedua, yaitu huruf kapital. Nah, huruf kapital ini biasanya digunakan pada saat-saat tertentu. Oke, di sini ada dua. Digunakan ketika kecap di awal kalimat. Jadi digunakan untuk kata di awal kalimat ya. Kecap itu kata, bukan bango. Itu kecap ya. Pokoknya kecap itu kata. Jadi huruf kapital digunakan di kata di awal kalimat. Yang kedua, ngaran macakal. Nah, macakal di sini ada ngaran jalma, tempat, judul buku, jeung seterusnya. Jadi untuk nama orang, nama tempat, nama judul buku, dan seterusnya. Ya, contoh ya, supaya lebih paham kita langsung ke contoh. Oke, contoh yang pertama. Manuk titiran teh di inuman kurejel. Lihat, kata pertama di kalimat ini manuk. Ya, manuk ini awal katanya itu huruf besar M. Kenapa? Nah, lihat poin pertama. Kecap di awal kalimat itu huruf kapital. Jadi kata di awal kalimat sudah pasti huruf kapital ya. M-nya maka M-nya besar. Nah, di akhir kalimat ada kata rejel. Kok R-nya besar, Ustadz? Lihat, nah berat. Rejel di sini itu nama orang, nama manusia. Maka huruf huruf depannya itu huruf kapital. Kan di poin kedua, ngaran jalma tempat itu huruf kapital. Maka jika ada nama orang, hurufnya huruf kapital. Oke, contoh yang kedua. Asep lahir di Bekasi. Nah, Asep di sini nama orang. Sudah pasti huruf pertamanya huruf kapital. Poin kedua juga, karena di awal kalimat A-nya sudah pasti besar. Kemudian lahir di Bekasi. Lah kok Bekasinya huruf kapital Ustadz, B-nya? Ya, lihat poin kedua. Ngaran tempat. Bekasi itu kota, nama sebuah tempat. Seperti itu ya, soleh dan soleha. Nah, ingat, catat jika ada
kata yang Ustadz artikan ke bahasa Indonesia. Oke, lanjut ya. Kita ke materi yang terakhir, yaitu materi tanda maca atau tanda baca. Yang pertama ada tanda apa? Ya, tanda titik. Nah, tanda titik itu biasanya digunakan ketika atau saat apa ya? Soleh dan Soleha, ada yang bisa menjawab? Oke, kita lihat. Nah, di sini dipakai di tungtung kalimah wawaran. Artinya digunakan di akhir kalimat informasi, kalimat berita atau kalimat pemberitahuan ya. Tungtung itu akhir artinya ya. Jadi tanda titik itu digunakan di akhir kalimat informasi. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, contoh manuk titiran teh di Indoman Kurejel sama di contoh yang sebelumnya. Jadi karena ini kalimat mengandung sebuah informasi, sebuah pemberitahuan, maka di akhir kalimatnya diberikan tanda baca, tanda titik. Seperti itu ya. Dipakai di tungtung kalimat wawaran. Oke, lanjut ke yang kedua apa? Tanda apa? Ya, betul, tanda panahnya. Nah, di materi yang pertama tadi kita membahas kalimat panahnya. Ada kaitannya dengan ini ya. Oke. Digunakan atau dipakai di tungtung kalimat panahnya. Jadi, digunakan di akhir kalimat pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan maka diakhiri dengan sebuah tanda tanya seperti itu. Ya, ingat, kalau ada sebuah pertanyaan, kalian buat sebuah pertanyaan tapi tidak ada tanda tanya, ya itu bukan sebuah pertanyaan ya. Ingat ya, dipakai di tungtung kalimat pananya. Contoh, Yumna kanggo naon nyandak beas? Tanda tanya. Karena kalimat pananya, kalimat pananya ya. Artinya, Yumna untuk apa mengambil beras? Seperti itu. Kanggo apa atau menggunakan apa mengambil beras ya. Kadang bahasa Sunda artinya banyak ya. Kanggo itu menggunakan atau untuk apa ya artinya. Yumna untuk apa mengambil beras? Seperti itu bisa juga ya. Oke. Yang terakhir, tanda baca yang terakhir apa? Ya, tanda apa? Nyeluk. Oke. Dipakai di tungtung kalimah parentah jeung kalimah nyeluk. Jadi digunakan di akhir kalimat perintah dan kalimat seru. Nah, maksudnya kalimat seru apa sih Ustadz? Jadi kalimat seru itu kalimat yang mengungkapkan rasa hati ya. Contoh, aku aku hari ini sedih. Nah, jadi di ujungnya harus ada tanda seru ya. Hari ini aku marah. Nah, kalau bahasa Indonesia gitu kan, di ujungnya harus diberikan tanda seru ya. Nah, kalimat parentah, contoh ya kita. Nah, hayu urang teangan. Nah, ini adalah contoh sebuah kalimat perintah. Artinya, ayo kita cari. Nah, karena kalimat perintah diberikan tanda seru seperti itu ya, Soleh dan Soleha. Pokoknya Ustadz menjelaskan ada bahasa Indonesianya, kalian catat di buku paket ya. Tinggal buka buku paket bahasa Sunda halaman 7 sampai 9 ya. Ini materi Ustadz ambil dari buku paket. Oke. Untuk lebih mengaplikasikan, untuk lebih pahamnya kalian dalam berbahasa Sunda, bahasa Wong Cikarang ya. Orang Cikarang, walaupun tidak semuanya bahasa Sunda, tapi karena kalian sekolah di Jawa Barat harus belajar ya. Oke, ada latihan nih untuk Soleh dan Soleha di halaman 9 tentang kalimat panahnya. Lihat nih ada gambarnya Ustadz fotokan supaya kalian gampang. Halaman 9 paling atas. Di sini tentang kalimat panahnya. Jadi tugas kalian membuat sebuah kalimat pertanyaan dari kata tanya yang sudah disediakan. Contoh di nomor 1 itu ada di mana. Nah, kalian buat kalimat tanyanya. Di mana, di mana, di mana. Nah, itu mah lagu ya, tapi kalian buat kalimat tanyanya dari kata di mana, kalian buatlah kalimat pertanyaannya. Gampang ya? Gampang banget, insya Allah ya. Sebenarnya sama materinya seperti bahasa Indonesia di kelas 45 kamu ya. Yang berbeda adalah bahasanya. Yang kedua ada kalimat naon.
ketiga sabaraha, keempat kumaha, kelima naon sebabnya ya. Kalian tinggal buat kalimat pertanyaannya. Oke. Ada lagi. Nah, latihan kedua sama di halaman 9 juga, cuman bagian yang bawah. Kalau tadi halaman 9 di atasnya, ini yang di bawahnya ya, karena materi kita ada 3, latihannya cukup 2. Oke. Di latihan kedua ini tentang tanda baca ya. Tadi kan ada huruf kapital, tanda titik, tanda tanya, tanda penyeluk. Nah, di sini tentang itu ya. Oke, kita lihat contoh nomor 1. Pak Samid nuju ngaulang kelas genep. Pak Samid sedang mengajar kelas 6. Nah, kira-kira dari kata nomor 1 itu ada yang harus diubah tidak? Atau sudah betul belum tanda bacanya? Apakah kapitalnya sudah betul atau belum? Tanda apakah di akhir kalimat itu harus ditambahkan tanda titik, tanda baca, tanda tanya atau tanda penyeluk ya. Kalian perbaiki. Jadi intinya latihan kedua ini kalian memperbaiki kalimat ya. Seperti itu ya. Ya, semoga apa yang Ustaz sampaikan kali ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Pokoknya setiap yang Ustadz artikan kalian catat di buku paket bahasa Sunda ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kalian lancar dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari dan mengerjakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.